Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, kicau mania, murai batu mania, dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita bertemu kembali ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang murai batu yang sedang mengalami over emosi yang dibarengi dengan ciak bulu, yaitu sayap. Apakah boleh diberikan yang namanya cacing itu setiap hari? Nah itu ya. Nah bagaimana teman-teman? Yuk langsung kita simak saja ya. Sebelum kita menjawabnya, tentunya kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan over emosi ya. Over artinya berlebih, emosi bisa kita artikan adalah ungkapan yang ditimbulkan dari kondisi tubuh burung murai batu. Dengan begitu, over emosi terjadi karena beberapa faktor. Faktor utamanya karena itu dari luar tubuh si burung murai batu yang efeknya ke dalam tubuh murai batu. Nah, yaitu apa? Ya mungkin bisa dengan karena pemberian penjemuran itu yang berlebihan ya. Bisa juga dengan pengumbaran itu yang rutin karena mungkin teman-teman sedang membentuk otot-otot dia itu ya, sedang mengolahragakan dia. Nah seperti itu. Bisa juga karena mempunyai murai batu itu teman-teman lebih dari satu di rumah. Mungkin ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah seperti itu. Bisa juga ketika pas pagi hari ya, kita pas keluarkan murai batu tersebut di teras, umpamanya teras depan. Nah di situ ternyata tetangga kita itu juga rutinitasnya itu mengeluarkan murai batunya itu juga di teras gitu ya. Dan kebetulan teras kita dengan teras tetangga itu berhadapan. Nah itu mungkin teman-teman di rumah mengalami hal seperti ini. Kalau itu terus terjadi, maka emosinya itu akan terus semakin naik ya, karena ketemu, karena mendengar ocehannya. Nah seperti itu. Over emosi juga bisa timbul karena pemberian masteran itu di rumah itu terlalu banyak dan cara menempatkan masteran itu terlalu dekat dengan murai batunya gitu ya. Jadi kita dalam pemberian masteran agar bisa sukses ya, itu tidak boleh asal. Artinya itu harus tahu bagaimana cara-cara yang benar ya. Yaitu apa? Nah teman-teman bisa cek cara pemasteran yang benar itu seperti apa. Bisa dilihat di bawah video ini. Di situ ada deskripsi, ada linknya juga ya. Selain itu juga teman-teman bisa pilih-pilih lah ya, menu apa saja, permasalahan apa saja yang ada di channel ini yang mungkin sedang teman-teman hadapi. Nah itu bisa dipilih-pilih. Menunya banyak sekali itu, walaupun ini belum semuanya karena kita masih akan banyak sekali membahas permasalahan murai batu gitu ya. Jadi yang belum subscribe boleh subscribe karena ini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Kemudian boleh like juga dan aktifkan lonceng tombol notifikasinya. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah kita masuk lagi. Jadi faktor kenapa murai batu kita itu bisa mengalami ini gitu ya. Sebelumnya kita itu harus dituntut benar-benar untuk tahu kira-kira apa sih yang membuat murai batu kita itu mengalami over emosi ya. Dan setelah kita tahu penyebabnya, maka kita tentunya akan bisa mencari solusinya dengan otomatis seperti itu. Maka saya sering mengingatkan ke teman-teman ya, ini kita itu jangan langsung pengen tahu solusinya, tetapi alangkah baiknya apa penyebabnya. Nah seperti itu akan lebih baik karena
di situ akan dibahas, di situ ada yang namanya ada pemahaman, ya seperti itu ya teman-teman. Ini juga bersangkutan dengan pertanyaan dari teman kita yang nama akunnya adalah Andri Putra. Beliau berkomentar seperti ini. Maaf mau tanya, kalau pemberian cacing buat murai batu cabul sayap karena over emosi tiap hari bagus nggak ya Om? Nah itu, mari kita ulas secara sederhana saja agar dapat dengan mudah kita pahami ya. Jadi maksud beliau seperti ini. Murai batu omnya ini ya di rumah itu sedang mengalami over emosi. Nah ini pasti omnya tidak salah menganalisa ya, karena kalau salah menganalisa ini akan berakibat tambah memburuk seperti itu. Dan omnya ini memberikan rawatan pemberian EF-nya itu cacing. Dan apakah bagus kalau cacing itu diberikan setiap hari ya? Mari kita masuk ya. Jadi murai batu yang sedang mengalami over emosi itu sudah pasti suhu tubuhnya itu pasti naik di situ ya. Nah, karena suhu tubuhnya naik, maka rawatan yang paling mengena atau rawatan yang paling utama yang harus kita ambil adalah bagaimana cara agar emosinya ini tidak semakin naik. Yaitu dengan apa? Ya, kita harus mengkarantina murai batu tersebut ya ke tempat yang tenang dari burung-burung lain, dari masteran, apalagi dari murai batu. Nah ini jangan dipindah, pokoknya ini harus dipindah gitu ya, disendirikan yang tidak terdapat burung sama sekali di situ ya. Ya kita kalau punya tujuan harus all out, harus benar-benar, harus konsisten. Nah seperti itu ya, bisa lah ya dipindah ke tempat orang tua mungkin atau tetangga mungkin. Nah itu agar kita itu juga bisa lebih mudah dalam nantinya itu memantau dia dan merawat dia. Yang penting jangan ke pegadaian. Nah itu kan nantinya juga beda lagi urusannya. Nah oke, kita akan dapat duit. Nah tetapi kita akan kehilangan murai batu kesayangan kita. Nah seperti itu ya teman-teman. Ya pokoknya teman-teman pasti tahu lah ya, kira-kira itu di mana harus menempatkan burung murai batu tersebut ya. Nah setelah kita karantina kira-kira 1 minggu, kok ini sudah menunjukkan hal yang positif. Misalnya apa ya, dengan mungkin cabut bulunya itu berkurang. Nah di sini teman-teman kan pastinya ya akan mengetahui karakter dia gitu ya. Oh ini sudah berkurang, oh ini sudah membaik, oh ini masih sama aja. Nah di situ teman-teman harus bisa menganalisanya. Nah seperti itu. Maka setelah kita karantina, kita bisa mulai kasih ekstra puding di sini. Tentunya ekstra puding yang kita pilih sifatnya adalah harus yang adem, harus yang banyak airnya, gitu ya. Jangan yang keras-keras tekstur tubuhnya itu. Ya bisa kroto. Nah, alangkah baiknya kroto itu yang besar-besar, ya. Tetapi kalau musim kemarau kayak sekarang itu mungkin sangat sulit ya, karena itu bentuk besar kecilnya kroto itu tergantung dari cuaca ataupun musim. Nah tetapi kalau tidak ada kroto yang besar ya ini kroto yang kecil nggak apa-apa. Nah seperti itu. Kemudian selain kroto juga kita bisa berikan cacing ataupun ulet bambu di situ ya, agar bisa meredam suhu yang ada di dalam tubuh murai batu yang itu adalah naik ataupun panas. Nah seperti itu ya teman-teman. Karena kalau kita berikan ekstra foodingnya adalah ulet Hongkong, ya pasti tambah hancur, bisa semakin menggila sayapnya ya. Seperti tadi harus ekstra fooding yang adem, banyak airnya. Nah
Karena tekstur ulet Hongkong itu kan keras ya teman-teman ya. Kalau dicerna murai batu menyebabkan pencernaan yang ada di dalam tubuh itu harus ekstra keras dalam mencernanya menjadi nutrisi ataupun tenaga. Nah, seperti itu. Maka ini juga akan mengakibatkan semakin naiklah suhu tubuh di dalam murai batu tersebut ya. Nah, itu kan kita punya alasan ya teman-teman, kenapa kita itu harus tentukan extra foodingnya. Jadi inilah pentingnya pemahaman. Nah, itu. Kemudian untuk pemberian cacingnya ini tadi menyesuaikan setelah kita karantina ya. Kita bisa berikan cacing itu secara bertahap ya. Bisa dari sedikit dulu, misal 1 dulu itu ya. Ini pun juga ada alasannya ya. Karena apapun makanan termasuk adalah cacing sekalipun yang sifatnya adalah adem, itu ketika masuk ke dalam tubuh murai batu kemudian dicerna oleh sistem metabolisme dia gitu ya, itu sedikit banyak meningkatkan suhu tubuh murai batu walaupun itu kecil nah, jadi nggak sepanas dengan ataupun suhunya tidak akan naik dengan signifikan seperti memakan Hongkong tentunya, tetapi kita itu mengantisipasinya dari hal yang terburuk. Jadi kita itu benar-benar harus hati-hati untuk mengatasi murai batu yang sudah pada tahap siak bulu, kanibal, cabut sayap seperti ini. Nah, itu ya teman-teman. Nah, setelah kita pantau dengan pemberian cacing kok aman, pada 1 dulu, 2 kok aman. Nah, ini berarti semakin membaik di situ. Maka kita bisa juga dengan menaikkan jumlah cacingnya ya. Selain itu juga kalau ada itu bisa diberikan extra fooding yang lain, pokoknya seperti itu ya, seperti tadi yang sifatnya adem. Dan kita bisa untuk hal ini bisa menyesuaikan dengan kemauan atau kesukaan murai batu tersebut. Dia sukanya cacing, oke, kasih aja cacing. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kita berikan cacing kok banyak kok dia menunjukkan hal negatif atau cabut bulu lagi, maka ya stop sampai di situ. Artinya kalau kita berikan 2 kemudian masih aman kan, kemudian kasih 3 kok nakal lagi, ya sampai 2 aja gitu ya. Pokoknya intinya kita itu harus membentuk nutrisi dia karena over emosi itu dia itu membutuhkan asupan makanan yang banyak sebenarnya, tetapi kita tidak boleh asal memberikan extra fooding itu banyak, jangan, harus bertahap. Kita pantau dan kita tentukan berapa jumlahnya. Nah, seperti itu ya. Dan jangan lupa juga agar over emosinya ini cepat sembuh. Jadi agar tujuan kita itu cepat sampai, bisa kita berikan adalah naiknya pemandian ya, mungkin pagi, bisa juga sore, atau bahkan pagi dan sore, lebih banyak lebih bagus. Tapi dengan syarat dia itu mandinya tidak kita paksa, alias mandinya itu sesuka hati dia ya. Kita menyesuaikan dengan kemauan burung murai tersebut, dan mandinya akan lebih baik ketika dia mandi di karamba. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk Om yang nama akunnya adalah Andri Putra khususnya, dan teman-teman semua juga, jadi kesimpulannya untuk video ini ya, over emosi itu yang pertama harus kita ambil yaitu mengkarantina dia ya. Itu sudah menjadi menu wajib kalau menurut saya ya. Setelah itu baru kita tentukan extra fooding apa yang kita berikan, dibaringin dengan full mandi, full embun, dan stop jemur, serta stop pengumbaran dan stop trek dengan murai batu yang lain, ataupun juga sekedar dipancing-pancing dengan MP3 YouTube. Nah, ini jangan. Dan juga stop masteran. Dari tahap-tahap ini yaitu pemberian extra fooding, karantina, pemandian. Nah, itu kita lakukan bertahap. Cari 1 dulu, gambarnya pengkarantinaan dulu. Setelah aman, kita naik ke tahap pemberian extra fooding. Kita tentukan kesukaan dia, berapa banyak jumlahnya. Oke, aman, kita naik ke
pemandian. Nah, seperti itu ya Om. Ya teman-teman. Jadi kita harus lakukan itu satu persatu, bertahap, jangan sampai salah langkah karena ini sudah parah menurut saya ya. Oke teman-teman, semoga pembahasan kali ini bisa dipahami. Sekiranya channel ini bermanfaat ya bisalah didukung terus gitu ya. Karena kalau kita ikut membangun untuk hal yang positif dan memberikan banyak manfaat kepada orang lain, maka kita juga akan dapat pahala tentunya ya, serta kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Amin ya. Mohon didukung terus channel ini dengan cara subscribe ya. Untuk yang belum subscribe, tekan tombol like-nya juga dan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman nantinya dapat pemberitahuan ketika kita upload video terbaru ya. Barangkali adalah itu permasalahan yang sedang teman-teman hadapi ya. Segitu dulu, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf bila ada kata-kata ataupun lelucon yang menyinggung hati teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.